Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Terima kasih buat anak-anak semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum kita melakukan konseling kelompok pada kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Gimana Ananda? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ananda semua udah tahu belum kita di sini mau ngapain? Belum Ibu. Oke, jadi Ibu jelasin di sini kita akan melakukan proses konseling kelompok. Jadi teman-teman semua belum tahu nih konseling kelompok itu apa? Belum. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu pemberian layanan kepada individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi setelah itu ada tujuan dari konseling kelompok. Tujuan dari konseling kelompok yaitu ada agar kalian semua bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, agar dapat berpikir lebih efektif dan dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing. Setelah itu ada asas dalam konseling kelompok. Asas dalam konseling kelompok itu ada 4. Ada asas kesukarelaan. Jadi kita semua anggota di sini datang ke sini dengan sukarela, tidak ada paksaan kan dari siapapun? Tidak ada, Bu. Oke. Jadi semuanya sudah sukarela ya datang ke sini. Ya sudah. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi anggota kelompok yang ada di sini harus sama-sama saling terbuka untuk mengemukakan permasalahan yang terjadi, dan anggota kelompok di sini juga harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan konseling kelompok pada kali ini. Selanjutnya ada asas konormatifan. Jadi kita melakukan konseling kelompok pada kali ini menggunakan norma-norma yang sudah berlaku, tidak melanggar dari norma-norma yang sudah berlaku di Indonesia. Oke, yang selanjutnya ada asas kerahasiaan. Jadi permasalahan yang sudah kita ceritakan di dalam anggota ini akan dirahasiakan oleh kita semua, tidak akan diceritakan oleh pihak manapun. Oke teman-teman, jadi segitu aja pengertian dan tujuan serta asas dari konseling kelompok. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Cukup. Oke, di sini kita belum pada kenalan kan? Belum. Agar kita lebih saling terbuka, ada baiknya kita kenalan satu persatu dulu. Dimulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Dina Fariza Ulfa. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Dina. Umur saya 20 tahun. Hobi saya menulis. Sekarang sedang melanjutkan sekolah di pendidikan S1 Bimbingan Konseling Universitas Lampung. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Kais. Saya dari SMA 2 Bandar Lampung. Saya kelas 11 PS 2. Hobinya apa nih? Hobinya jalan-jalan Bu. Healing, suka healing ya? Iya. Seru dong. Selanjutnya Mbak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Febrianti, biasa dipanggil Eca. Hobi saya menggambar. Sekarang saya sebagai pelajar di SMA 1 Gading. Selanjutnya Mbak. Kan nama saya Puan Maharani. Saya biasa dipanggil Puan. Umur saya 17 tahun. Saya dari IPS 3. 12 IPS 3. Selanjutnya yang terakhir. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anin, biasa dipanggil Anin. Saya sekolah di SMA 3 Bandar Lampung, jurusan IPS, lebih tepatnya kelas 12 IPS 4. Saya umur 17 tahun dan hobi saya membaca novel. Oke, jadi di sini udah pada memperkenalkan diri semua ya, udah pada kenal nih. Iya Bu? sudah. Jadi Ibu pengen kalian semua memperkenalkan diri kalian, setelah itu menyebutkan nama teman-teman kalian. Jadi mulai dari Ibu, nama Ibu Dina. Perkenalkan, nama saya Kais. Di sini ada Ibu Dina.
Perkenalkan, nama saya Eca. Di sebelah saya ada Mbak Kais dan Mbak Dina. Perkenalkan, nama saya Ani. Di samping saya ada Ibu Dina, ada Kais, ada Eca. Perkenalkan, nama saya Tuan. Di samping saya Ibu Dina, Kais, Eca, dan Anin. Jadi udah pada akrab lah ya. Ya Ibu. Oke, terima kasih buat semuanya. Di sini kita langsung masuk ke tahap inti aja nih ya. Iya boleh Bu. Oke. Tapi kalian udah pada siap belum nih? Udah. Ya Udah siap siap, Ibu. Oke. Oke nih, Ibu di sini mau bertanya. Di sini siapa yang ingin menceritakan permasalahannya kalian terlebih dahulu? Kalau nggak ada ceritanya anjir. Silakan Mbak Anin. Jadi gini Bu, saya kan udah kelas 12 ya Bu. Saya ngerasa kalau bentar lagi juga mau lulus gitu. Tapi kayak semakin hari itu semakin minat saya buat belajar tuh males gitu loh Bu. Kayak saya males ngerjain tugas, saya males masuk kelas, saya sering bolos. Bahkan saya nggak suka gitu juga bukan cuma buat bolos kelas aja, cuman juga bolos sekolah. Dan itu saya lakuin seminggu bisa 2, 3 sampai kadang bahkan seminggu nggak berangkat sekolah. Oke, jadi permasalahannya Mbak Dinda itu sering bolos sekolah ya intinya. Jadi permasalahan Mbak Dinda kita tampung dulu ya teman-teman. Setelah ini ada yang ingin menceritakan permasalahannya. Silakan Mbak Kois. Kan saya kan udah kelas 12 nih Bu, dan itu kayak saya bingung buat milih jurusan buat kuliah ke depannya gitu, bingung buat yang sesuai sama saya tapi tuh berbeda sama orang tua saya yang diinginkan oleh orang tua saya. Oke, jadi Mbak Kois ini sebenarnya udah dipilih nih jurusannya ketika setelah lulus nanti sama orang tuanya. Udah ditunjuk sama orang tua suruh kesini, tapi berbeda dengan yang minat bakat saya di loh. Terima kasih Mbak Kois. Setelah ini siapa yang ingin melanjutkan? Oke, jadi saya mau menceritakan permasalahan saya itu dari hubungan saya gitu ya Bu. Saya kan udah punya pacar tuh Bu. Nah, pacar saya ini toksik Bu. Jadi tuh gimana ya toksiknya dalam arti di sini tuh kayak dia tuh selalu ngekang saya, terus posesif banget sama saya. Kalau misalkan saya nggak nurut, dia kasar sama saya Bu. Kadang tuh suka mukul. Terus misalkan saya bikin dia marah, dia tuh langsung emosi, ngata-ngatain kasar sama saya. Nah itu yang bikin saya tuh pengen pergi Bu, tapi saya nggak bisa karena kayak saya udah sayang gitu Bu. Ya walaupun dia kasar, dia temperamental sama saya, dia posesif, tapi kayak aku tuh sayang banget sama dia. Jadi kayak aku ngerasa terjebak di toxic relationship gitu Bu. Begitu Bu. Itu sih Bu permasalahan yang sedang saya alami sekarang. Jadi permasalahannya Mbak Eca itu punya pacar yang toksik, Iya Bu. tapi sebenarnya pengen pergi, cuman di hati itu masih sayang gitu ya. Iya Bu, sayang banget Bu, jadi nggak bisa. Jadi belum bisa nih untuk saat ini buat pergi gitu dari dia ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih Mbak Eca. Selanjutnya yang terakhir Mbak Puan. Jadi kan saya itu salah satu konten kreator di TikTok gitu ya Bu ya, dan Instagram. Nah di apa namanya, saya kan emang menyembunyikan gitu loh Bu di teman-teman kelas itu bahwa saya itu seorang konten kreator gitu. Nah ternyata pas itu tuh ketahuan lah kalau saya ini konten kreator gitu Bu. Kayak ternyata saya tuh langsung dihujat gitu loh sama teman-teman sekelas itu, kayak pada ngejauhin gitu gara-gara saya itu konten kreator dan udah menghasilkan uang gitu loh dari Instagram maupun dari TikTok itu gitu. Kayak saya kayak nggak tahu Bu, bingung harus gimana gitu, padahal kan saya nggak salah apa-apa gitu. Mereka tiba-tiba ngejauhin saya gitu, padahal kan saya nggak berbuat apa-apa ke mereka gitu Bu. Itu sih Bu yang lagi saya rasakan gitu. Oke, jadi permasalahannya Mbak Puan ini
Mbak Puan ini adalah seorang konten kreator, tetapi teman-temannya tuh pada nggak suka gitu ya sama Mbak Puan. Iya Bu. Tapi belum tahu permasalahannya mereka nggak suka tuh karena apa. Iya belum tahu Bu. Iri mungkin ya mereka. Bisa jadi Bu, tapi ya, saya nggak mau itu ya Bu, nggak mau suuzon gitu. Pokoknya saya kayak di kelas tuh merasa sendiri, makanya saya pengen konselor gitu. Kayak apa namanya, mengikuti kegiatan ini gitu. Oke, terima kasih Mbak Puan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menceritakan permasalahan kalian. Jadi di sini kita kira-kira mau ngebahas masalah yang punya siapa nih? Kalau menurut Mbak Kois, permasalahan siapa yang ingin Mbak Kois bahas? Permasalahannya Mbak Eka mungkin ya Bu, karena mungkin kan sekarang kan sedang mengalami hal itu, jadi takutnya nanti ada hal kedepannya yang tidak diinginkan gitu, jadi sebisa mungkin kita cari solusinya secepatnya. Mbak Kois udah punya pacar juga berarti ya? Udah. Pantesan. Kalau menurut Mbak Puan, permasalahan siapa nih yang pengen Mbak Puan bahas buat kita bahas bareng-bareng di sini? Kalau menurut saya ya Bu, masalahnya Eca, karena ya benar kata Kak Is tadi kan, takutnya apa namanya, kita kan nggak tahu kedepannya, takutnya malah terjadi apa-apa gitu ke Eca gitu. Ya, Jadi sekian Mbak itu. Puan punya pacar juga? Iya dong punya. Yang terakhir buat Mbak Anin, kira-kira permasalahan siapa yang pengen kita bahas bareng-bareng di sini? Sama kayak kawan-kawan sih Bu, sama si Eca, karena jatuhnya udah hubungan toksik ya, tapi dia nggak bisa keluar dari hubungan tersebut, kayak jatuhnya nanti merusak mental dia. Jadi teman-teman semua udah memilih permasalahannya dari Mbak Eca nih. Ya. Kalau untuk Mbak Eca, gimana? Setuju nggak kalau permasalahannya Mbak Eca kita bahas bareng-bareng di sini? Iya Bu, setuju dan saya bersedia itu. Jadi buat teman-teman semua setuju juga ya kita membahas permasalahan dari Mbak Eca. Iya setuju. Oke, jadi Ibu pengen jelasin lagi kalau permasalahan Mbak Eca itu tentang hubungan toksik yang dijalani sama Mbak Eca sekarang ya. Tapi teman-teman semua di sini pengen ngebahas nih tentang hubungan toksik di di zaman sekarang lah ya mungkin, karena zaman dulu sama zaman sekarang kan beda nih kasarnya. Buat Mbak Eca, boleh dijelaskan lagi permasalahannya lebih detail ke teman-teman di sini? Oke, baik Bu. Jadi masalah saya orang itu, saya kan ini di kelas 12 ya Bu. Nah, saya kenal pacar saya itu waktu saya kelas 2 SMA. Nah, awalnya waktu saya pacaran sama pacar saya ini itu baik-baik aja Bu, baik-baik aja. Pas udah jalan 1 bulan ini mulai timbul kecurigaan nih Bu, kok mulai gimana gitu, mulai terbuka lah Bu. Ternyata pacar saya ternyata ada main di belakang gitu Bu. Nah terus saya kan dendam ya Bu, ya saya ikutan Bu, saya juga selingkuh gitu. Tetapi pacar saya ini nggak terima Bu, kayak kenapa kamu selingkuh? Ya pikir saya karena dia udah mulai duluan ya saya juga ikutan selingkuh lah Bu. Saya selingkuh, kebetulan kan kita LDR. Nah saya selingkuh sama teman sekelas saya Bu. Nah tapi karena saya nggak pintar nyembunyiinnya ya ketahuan. Nah dari situ dia udah mulai posesif sama saya Bu. Kayak dia tuh ngerasa nggak terima kenapa selingkuh gitu. Nah abis itu dia kayak yang gimana ya Bu, mulai posesif. Kayak saya pergi sama siapa aja tuh nggak boleh, saya main sama cowok nggak boleh. Terus kalau pas lagi ketemu gitu Bu, misalkan dia mau ngecek HP saya, terus sama saya tuh nggak boleh, nanti sama dia tuh langsung direbut. Kalau misalkan saya nggak dikasih tuh saya dijongkokin gitu Bu, pokoknya kasar gitulah Bu. Cuman gimana ya Bu, kayak makin lama saya bukannya harus pergi, tapi tuh saya tuh makin sayang Bu. Jadi kok saya mau pergi tuh nggak bisa Bu, kayak ya ampun udah sayang. Walaupun kayak dia temperamental, posesif gitu, kayak ada sisi baiknya gitu Bu. Dia tuh sebenarnya penyayang. Mungkin karena dia nggak terima aja Bu. Jadi saya bertahan tuh Bu dari kelas 2 SMA itu sampai sekarang saya kelas 3 SMA. Cuman kok saya ngerasa dalam diri saya tuh capek. Makanya
saya memutuskan untuk mengikuti konseling ini, kayak berharap nanti saya bisa terbuka lagi nih pikirannya apa yang harus saya lakuin ke depannya gitu. Karena saya juga sebenarnya sadar Bu, ini udah toksik banget gitu lah. Cuman ya gimana ya Bu, jadi ya intinya saya sampai sekarang bertahan aja Bu, karena rasa sayang saya itu terlalu besar buat dia, walaupun saya tahu dia tuh ya nggak baik buat saya. Kayak gitu sih Bu. Cukup Ibu. Menarik ya permasalahannya dari Mbak Eca. Buat teman-teman semua, ada yang ingin menanggapi atau ada yang bertanya gitu boleh. Saya Silakan Mbak Puan. Eca, kamu ada nggak dari diri kamu tuh keinginan untuk keluar gitu dari zona itu gitu? Pastinya ada. Aku pengen banget nih keluar. Kapan aku selesai sama kayak gini? Tapi itu dalam diri saya juga ada pikiran bahwa dia tuh bisa berubah loh. Dia tuh bisa nggak kasar lagi. Dia tuh bisa nggak posesif lagi. Kalau misalkan saya juga benar gitu. Tapi ya ternyata itu ya memang awalnya dari saya juga selingkuh gitu loh Bu. Jadi saya Yang lain ada yang pengen bertanya lagi sama Mbak Eca nih, mungkin punya pengalaman nih. Silakan Mbak Anin. Kamu udah pernah bilang belum kayak nanya ke cowokmu apa yang kamu rasa, tapi nggak yang kayak langsung menyinggung dia pakai bahasa yang bagus gitu, pokoknya halus, pernah nggak? udah pernah Bu, udah pernah Kak. Kayak saya mencoba nanya gitu, kenapa kamu kayak gitu? Jawabannya sama, yaitu karena saya duluan. Jadi kayak dia tuh malah play victim gitu, menyalahkan saya dulu, menyalahkan saya. Jadi kayak saya juga serba bingung, saya ngerasa bersalah. Ya begitu lah Bu, Kak. Maksudnya tuh kayak nanya, kamu bisa berubah, bisa nggak kita lebih baik lagi? Kan saat tadi kan kamu bilangnya kayak kamu nggak bisa jauh dari dia karena kamu sayang sama dia. Nah, kamu pernah nggak menyatakan perasaanmu, aku nggak nyaman loh kalau kamu kayak gini, bisa nggak kamu kita udahin yang masa lalu tapi kita buat jalan yang baru gitu? Kamu pernah nggak? Pernah sih Kak, itu awal-awal ya, kayak ya udah yang udah ya udah, kita buka lembaran baru, nggak usah saling selingkuh lagi, nggak usah kasar lagi. Ya abis pasca ngomong kayak gitu memang normal sih, cuman ya setelah nanti 1 bulan 2 bulan kemudian balik lagi gitu Kak. Ya makanya. Kalau pertanyaan Mbak Kois apa nih? Tadi kan katanya Eka mau pasti pengen keluar dari hubungan ini kan, nah itu udah pernah nyoba buat kayak break dulu gitu belum? Udah sih Bu, udah sih Kak, sempat saya sempat kita putus gitu 1 bulan. Cuman karena besarnya rasa sayang saya, dianya mungkin juga iya Bu, cuman dengan caranya salah. Pas diajak balik saya mau, dia ngajak balikan sekali, terus saya langsung mau. Ya gimana Bu, orang masih sayang gitu, pikir saya karena udah terlanjur lama, udah setahun gitu kan Bu, kayak putus, aduh ya ampun sayang banget. Jadi ya udah, dia ngajak sekali saya langsung mau, balikan lagi gitu Bu. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Saya boleh deh. Boleh, silakan Mbak Puan. Itu kan tadi kata tadi kan cowok tadi kan kasar gitu kan, itu sisi buruknya gitu. Nah kan kamu tadi kan bertahan gitu lama gitu. Jadi sisi baik apa gitu yang ngebuat, sisi baik apa yang ada di diri dia itu yang bisa membuat kamu tuh bertahan gitu sama dia gitu? Kalau sisi baiknya tentunya ada ya Bu, kayak dia tuh perhatian banget. Terus kayak dia tuh ngasih apa yang nggak orang lain, nggak yang saya kasih ke saya. Perhatian, attention, terus cara dia ngetri, cara dia memperlakukan saya. Terus dia tuh rela antar jemput dari Gading ke Pringsep buat saya kuliah Bu. Misalkan saya mau ke Chandra gitu, dia mau nganterin Bu, padahal kan rumah dia jauh ya Bu. Terus kayak effort dia kayak misalkan saya main lagi di mana, terus saya nggak ada yang jemput, dia tuh jemput Bu. Terus kadang apa ya Bu ya, misalkan nih saya belum makan, nanti dia tuh nganterin makan gitu loh Bu. Pokoknya sumpah Bu, itu baik banget Bu. Jadi saya bingung kayak antara baik sama apa yang dilakuin tuh kadang bikin saya iya Bu, iya Kak, jadi bingung banget. Hal apa yang pernah
sekasar-kasarnya dia itu, hal apa yang udah pernah dia lakuin atau dia memukul kamu gitu? Kalau kasar yang pernah dia lakuin ke saya, Bu, waktu itu sih kayak jongkrokin, terus misalkan ngerebut HP secara paksa, itu kan sakit ya, Bu, kadang tangan saya masih sakit. Terus kemarin itu sempat kita ketemu, dia tuh mungkin nggak sengaja, Bu, jongkrokin saya tuh saya jatuh. Ini lukanya, Bu, ini baru hari Rabu kemarin. Jadi waktu dia mau ngambil HP saya kan nggak mau ya, Bu, sama dia dijongkrokin, terus saya jatuh. Kebetulan itu di tanah-tanah gitu, Bu, jadi kena itu sih, Bu, perilaku kasar kayak gitu. Makanya dari situ kayak saya mikir, oh saya harus konseling nih, gitu, Bu. Terus saya datang. Oke nih buat teman-teman, jadi kan kita udah tahu permasalahannya Eka dan udah pada nanya-nanya semua kan tentang permasalahan yang dihadapi Eka. Buat teman-teman semua, ada nggak nih saran buat Eka biar bisa keluar dari hubungan yang toxic relationship? Ada nggak nih sarannya? Silakan Mbak Puan. Kalau menurut aku ya, boleh aja sih kamu melaporkan dia gitu loh, karena itu udah parah gitu loh di kamu sampai terluka gitu. Itu sih menurutku. Kalau menurut yang lain, saran yang lain, silakan Mbak Ani. Menurut saya sama ya kayak pendapatnya Puan. Menurutku ya mending dilaporin aja ke polisi ataupun ke aparat terdekat gitu, ataupun enggak kamu berusaha buat agak-agak menjarak aja sama dia, jaga jarak aja, misalkan nggak terlalu merespon pesan dia atau telepon dari dia gitu. Menjauh gitu ya maksudnya? Iya, tapi secara perlahan, nggak langsung menjauh langsung. Takutnya kan nanti kalau kamu menjauh langsung, jaga jarak gitu, dia pasti langsung kayak apa nih kak, dia agak menjauh, pasti ada something. Takutnya nanti kamu malah diapa-apain lagi. Ya, betul. Kalau saran dari Mbak Thais, ada nggak saran buat Mbak Eka keluar dari toxic relationship? Pasti tadi yang menjauh perlahan itu tadi, terus juga kalau misalkan emang dari kamunya nih, kamu tadi bilang bener-bener sayang gitu ya, jadi susah, coba kayak ditahan tuh, kayak yang apa sih yang aku tanya tadi, yang break dulu tadi. Nah itu coba kamu tahan. Kalau misalkan dia tuh ngajak balikan gitu, kamu tahan dulu, mau beberapa kali ya gitu kan, kamu tahan dulu. Jadi tadi yang kamu jauhin perlahan itu tadi, terus pokoknya bener-bener nahan deh waktu kamu minta break itu, bener-bener kamu tahan. Kalau misalkan dia nggak mau break itu, misalkan dia ngajak balikan, kamu tahan gitu di hati kamu tuh, kamu inget-inget kasarnya dia gitu, yang udah bikin kamu luka, yang udah bikin kamu kayak ya pengen keluar kan pasti kan dari toxic relationship ini. Jadi kamu jangan cuma inget baiknya gitu. Kalau misalkan kamu emang terus inget baiknya, kamu bakal ketarik terus sama dia gitu. Jadi kamu harus inget pas dia jahatnya. Benar. Setuju sih dari Kak Is tadi. Mungkin bisa kamu lakukan gitu, apa namanya, yang disaranin Kak Is tadi. Baik, gimana buat Mbak Eka atas saran-saran yang udah dikasih sama teman-teman yang ada di sini? Tentunya saran-saran ini sangat membantu ya, karena saya di sini memang pengen duduk pencerahan gitu. Nah, mungkin beberapa saran bakalan saya lakuin dan bakalan saya terapin, terutama kayak saya bakalan mulai perlahan untuk menjauhi pacar saya ini. Cuman kan nggak bisa instan ya, karena saya juga harus pelan-pelan membuang ibaratnya rasanya dulu gitu kan. Dan mungkin saya bakalan coba perlahan, mungkin saya pelan-pelan untuk menjauhi pacar saya ini. Semoga bisa saya lepas secara cepat gitu. Baik, saran dari teman-teman bakalan saya lakuin sih begitu. Kalau untuk saran dari Mbak Puan tadi gimana untuk melaporkan? Apakah bisa? Nah, mungkin ini bakalan saya pikirkan lagi ya, Bu ya, karena kan saya tahu nih pacar situ kan kasar. Takutnya pas saya melaporkan terus mungkin belum di ACC sama pihak kepolisian, malah dia tambah kasar. Oh, Itu dia sih, Bu. dendam. Saya takut kayak gitu Kak. Jadi mungkin saya bakalan lebih ke menjauh dulu kali ya. Menjauh dulu pelan-pelan, dan saya mungkin bikin dia bosan sama saya. Setelah dia bosan mungkin dia mencari yang lain gitu sih.
Kak Ibu. Oke, jadi perasaan Mbak Eca gimana nih sekarang setelah kita melakukan proses konseling kelompok? Kalau perasaan saya sih Bu cukup lega ya Bu, karena saya udah mendapat pencerahan dan saya pikirannya lebih terbuka lagi nih terhadap permasalahan yang sedang saya alami, dan saya berterima kasih banyak karena dari konseling ini mungkin saya bisa melakukan hal-hal yang tadi disarankan oleh teman-teman saya, dan saya bisa sharing session kayak gini, saya lebih terbuka gitu, lebih tenang banget Bu dan lega gitu Bu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah ngasih saran, pendapat, dan sudah aktif dalam proses konseling kelompok pada kali ini. Oke, di sini Ibu mau menyimpulkan dari kegiatan proses konseling kelompok pada kita kali ini, yaitu prosesnya permasalahannya dari Mbak Eca. Jadi Mbak Eca ini mempunyai pacar yang toksik, dia selalu kasar dan jahat lah ibaratnya ya. Tetapi Mbak Eca ini nggak bisa kalau untuk keluar atau memutuskan hubungan sama pacarnya ini, karena Mbak Eca ini masih sayang, karena ada kebaikan-kebaikan yang udah dilakukan sama pacarnya ini ke Mbak Eca. Jadi membuat Mbak Eca ini ya bisa lebih luluh lagi lah kalau misalnya dijahatin gitu. Nah, jadi kalau saran dari teman-temannya tadi kan ada yang suruh melaporkan, ada yang suruh menjauh perlahan, ada yang suruh ngilangin lah rasa-rasa baiknya dia tuh. Jadi jadi Mbak Eca tuh harus mikirin perlakuan jahatnya dari dia agar bisa meminimalisir terjadinya hubungannya Mbak Eca sama pacarnya. Oke, nggak kerasa nih kita udah melakukan proses konseling selama kurang lebih udah 30 menit nih. Ibu rasa kita sudah cukup melakukan proses konseling. Teman-teman semua udah pada cukup kan? Cukup. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, sudah aktif, sudah berani mengeluarkan pendapatnya di kegiatan konseling kelompok kita pada kali ini. Oke, Ibu cukupkan untuk proses konseling kita pada kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sudah.